Oke, jadi karena nggak ada lagi yang masuk, biar abang mulai aja. Udah abang terima baharnya tadi. Jadi kita coba lihat soal-soalnya itu. Soalnya tadi. Ya, kita mulai dari soal yang pertama. Ini dia. Yang nomor 1. Oke. Sistem dispersi apakah yang terbentuk dari campuran gas terdispersi pada medium gas? Jadi sistem dispersi itu maksudnya ya apabila ada ceritanya gini. Katakanlah ada zat A yang dia itu terpecah dan kemudian tersebar di dalam zat B, ya. Kemudian tersebar di dalam zat B. Maka nanti zat A sama zat B ini itu akan membentuk yang namanya sistem dispersi, di mana yang zat A itu disebut sebagai fase terdispersi. Dispersi artinya menyebar, ya, dia yang menyebar. Kemudian tempat menyebarnya itu adalah zat B, disebut sebagai medium pendispersi. Nah, jadi tadi kan abang bilang zat A-nya itu pecah. Nah, pecahnya itu nanti sampai dia berukuran kecil. Nah, jadi nanti dia terpecah itu sampai si zat A-nya itu menjadi berukuran kecil. Nah, ukurannya kecil, cuman besar kecilnya itu akan menentukan jenis sistem dispersinya. Nah, kalau nanti ukuran partikelnya itu lebih kecil dari 1 nanometer, maka nanti sistem dispersinya kita sebut sebagai larutan. Ya kan? Dimana dalam larutan itu nanti fase terdispersi, ya, fase terdispersi itu kita sebut sebagai zat terlarut. Kemudian medium pendispersi itu kita sebut sebagai zat pelarut. Nah, kemudian lagi kalau ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, maka nanti sistem dispersinya disebut sebagai suspensi. Dan kalau nanti di antara 1 sampai 100 nanometer, maka sistem dispersinya itu disebut sebagai koloid. Nah, jadi sekarang ceritanya di sini adalah nomor 1, sistem dispersi apakah, katanya gitu. Berarti jawabannya antara 3, apakah larutan, apakah koloid, atau suspensi. Kalau yang terbentuk itu gas terdispersi dalam medium gas, ya. Jadi partikel gas itu ukurannya kecil, ya. Jadi kalau dia partikel gas itu dia berukuran kecil. Jadi kalau berukuran kecil, maka dia nanti akan membentuk sistem dispersi yang berupa larutan. Jadi kalau gas dengan gas itu selalu membentuk larutan, ya. Itu yang nomor 1. Oke, kemudian yang nomor 2. Mengapa koloid mampu menghamburkan cahaya sedangkan larutan tidak demikian? Jadi koloid itu
Menghamburkan cahaya, dia maksudnya begini. Misalnya ini ada sumber cahaya nih, ya, katakanlah ini senter atau apa gitu kan. Nah, jadi ini adalah sumber cahaya. Jadi misalkan ini sumber cahaya, kemudian kita lewatkan ke dalam sebuah wadah. Nih, kita lewatkan dalam sebuah wadah yang di dalamnya ini berisi koloid, ya. Ini katakanlah merupakan sistem dispersi koloid. Jadi nanti sini ada partikel-partikelnya. Nah, ada partikel-partikel koloid. Nah, kemudian di sebelahnya kita tempatkan itu lagi ada sistem dispersi atau sistem campuran berupa larutan, ya, katakanlah ini berupa larutan. Nah, jadi apabila nanti sumber cahaya ini melewati sistem dispersi, ya, kita bikinlah dia misalnya berwarna, sinarnya warna kuning kan gitu. Nah ini nggak jelas. Nah ini misalnya, ya, sinar, ya kan, cahaya lampu, ya. Jadi sinar ini ketika melewati koloid, maka nanti akan nampak dia ketika melewati bagian dalam dari koloid ini. Nah, sementara kalau larutan ketika dilewati oleh cahaya, dia di sini seolah-olah hilang, nggak nampak di dalamnya. Tapi nanti dia akan tembus lagi lewat. Nah, jadi sifat cahaya yang ketika melewati koloid itu nampak di dalam, inilah yang disebut dengan dia itu menghamburkan cahaya, ya. Dia ini menghamburkan cahaya. Kenapa dia bisa menghamburkan cahaya? Karena, itu yang ditanya, karena apa? Karena ukuran partikel koloid itu cukup besar, ya. Kan kalau dibandingkan sama si larutan tadi masih lebih besar si koloid daripada si larutan, ya. Sementara kalau larutan kita lihat di sini tidak ada nampak di tengah-tengahnya ini berkas cahaya yang lewat. Artinya dia ini larutan tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan efek tindal, ya. Jadi ini nanti namanya efek tindal, ya. Menghamburkan cahaya ini namanya adalah efek tindal. Efek tindal. Jadi kalau di larutan itu tidak menunjukkan efek tindal. Nah, kenapa tidak menunjukkan efek tindal? Karena ukuran partikelnya terlalu kecil, gitu dia. Karena ukuran partikel itu terlalu kecil. Nah, itu dia alasannya. Kemudian yang nomor 3, apakah tanah merupakan sistem koloid? Ya, ya, tanah juga itu termasuk ke dalam sistem koloid, ya. Tanah itu termasuk sistem koloid. Nah, kenapa dia termasuk ke dalam sistem koloid? Karena tanah itu merupakan campuran yang stabil, artinya tidak terpisah, ya, campuran yang stabil. Nah, dia terdiri dari medium pendispersi, ya. Medium pendispersinya itu berupa zat padat, ya, yaitu bagian tanah humusnya itu, tanah humus. Kemudian fase terdispersinya juga itu adalah zat padat, yaitu mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Jadi di dalam tanah itu ada mineral-mineralnya. Nah, jadi dia itu juga termasuk ke dalam sistem koloid. Kalau nanti kalian kuliahnya di bagian pertanian pasti akan lebih banyak lagi belajar tentang sistem koloid dari tanah ini, ya. Jadi dia medium pendispersinya padat, fase terdispersinya juga padat, ya.
Nah, itu dia 1 2 3. Oke. Kita lanjut. Yang nomor berikutnya nomor 4, 5 sama 6. Ya, nomor 4. Salah satu penerapan sifat dialisa adalah proses hemodialisis. Berikan penjelasan tentang hemodialisis. Hemodialisis ya. Hemodialisis. Jadi kalau dia hemodialisis, coba kita cari ya dulu, apa itu hemodialisis. Jadi kalau dia itu dialisis itu ya, kalau dialisis itu adalah nama proses pemurnian koloid. Nah, jadi kalau koloidnya itu banyak dikotori oleh zat-zat mineral ya, itu biasanya bisa dimurnikan dengan proses dialisis namanya. Nah, penerapannya dalam teknik hemodialisis ya. Hemodialisis Jadi hemodialisis itu berasal dari kata hemo. Hemo itu adalah darah, ya kan? Kemudian dialisis itu artinya adalah pemisahan zat, ya, atau pemurnian tadi, pemisahan zat. Jadi bisa dikatakan hemodialisis, yaitu merupakan proses cuci darah, ya. Jadi ini adalah proses cuci darah untuk untuk pasien yang mengalami gagal ginjal. Jadi kan biasanya kalau secara alami dialisis darah itu dilakukan oleh ginjal, tapi kalau ginjalnya rusak, maka nanti dia menggunakan proses hemodialisis atau proses cuci darah di rumah sakit. Itu biasanya dibuat di mana nanti ginjal itu ya, jadi nanti ginjal ini diganti oleh ya, fungsinya diganti oleh alat namanya mesin dialisator ya, diganti oleh alat mesin dialisator. Nah, jadi di sini darah itulah yang merupakan koloidnya. Jadi dia dicuci. Nah, jadi mencuci koloid itu istilahnya. Ya, itu hemodialisis. Kemudian nomor 5. Bagaimana penerapan sistem koloid dalam proses pemutihan gula? Ya. Jadi gula itu kalau dia masih baru dibuat ya, awalnya gula itu masih berwarna. Jadi nanti gula yang berwarna agak kekuningan itu biasanya. Jadi nanti gula yang berwarna itu diproses, caranya dia itu pertama dilarutkan dalam air. Ya, gula yang berwarna itu dilarutkan dalam air. Kemudian setelah dilarutkan dalam air, baru nanti dia itu dilewatkan. Jadi nanti dialirkan ya. Larutannya itu ya, dialirkan ke dalam suatu sistem koloid. Nah, yang mana sistem koloidnya itu nanti terdiri dari tanah diatom dan arang tulang ya. Tanah diatom sama arang karbon. Nah, jadi nanti sifat apa yang berperan di sini ya? Sistem koloid itu tadi, sistem koloidnya itu nanti akan berfungsi sebagai adsorpsi ya. Dia akan mengadsorpsi
mengadsorpsi zat-zat warna tadi, ya. Zat warna yang masih ada di dalam gula tebu tadi, gula yang baru dibuat tadi. Nah, jadi nanti jadinya gulanya jadi murni, kan gitu, jadi putih gitu deh. Kemudian nomor 6, jelaskan sistem koloid yang ada di dalam cat. Jadi kalau yang ada di dalam cat itu cat, ya kan, mediumnya apa? Nah, mediumnya itu adalah wujud yang tampak sama kita, yaitu mediumnya adalah zat cair, ya. Ini merupakan wujud daripada yang tampak. Nah, wujud yang tampak di suatu koloid itu adalah mediumnya. Sementara nanti fase terdispersinya atau bagian dalamnya itu adalah zat padat. Nah, zat padat, zat warnanya itu yang berwarna, yang dia nanti bentuknya padat. Nah, jadi kalau nanti dia itu mediumnya itu cair, terdispersinya itu padat. Nah, di catatan kalian tadi sudah ada dikatakan kalau dia terdispersinya itu, sebentar ya, biar kita lihat. Di modul kalian tadi sudah ada dikelompokkan nama-nama koloid. Nah, nama-nama koloid itu bisa dilihat yang ini. Nah, ini dia. Jadi kalau tadinya katanya apa, fase terdispersi ini yang ada di bagian dalam, ini yang ada di bagian luar, ya. Nah, kalau dia itu tadi terdispersinya adalah padat, kemudian medium pendispersinya itu tadi ini padat, yang cair ini, maka nanti ini kan contohnya kayak cat, disebut nanti ini sebagai sol. Cuman lihat, sol itu kan ada dua. Nah, ada sol padat, ada sol cair. Jadi kalau dia sol cair cukup disebut sol aja. Jadi sol dalam kehidupan sehari-hari itu maksudnya adalah sol cair, ya. Kemudian nomor berikutnya, nomor 7. Salah satu sifat penting dari koloid yang dimanfaatkan dalam bidang biokimia. Jadi kalau bidang biokimia ini apa? Ini mempelajari zat kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, zat kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi sifat koloid yang digunakan dalam bidang biokimia apa? Yaitu untuk analisis asam amino. Analisis asam amino. Ya, asam amino itu apa? Asam amino itu adalah penyusun protein. Jadi untuk menganalisis asam amino kan gini. Asam amino itu kan ada 20 jenis. Jadi untuk menganalisis, ya, suatu protein itu terdiri dari asam amino apa aja, digunakanlah proses pemisahannya itu berdasarkan geraknya dalam medan listrik, yaitu elektroforesis. Jadi elektroforesis itu pengertiannya adalah pergerakan molekul, ya, pergerakan molekul akibat pengaruh medan listrik, ya, akibat pengaruh medan listrik. Gitu dia. Kemudian nomor 8.
Nomor 8, proses yang terjadi dalam kehidupan yang berhubungan dengan proses koagulasi koloid. Koagulasi, ya, koagulasi koloid. Nah, koagulasi itu pengertiannya, ya, adalah proses penggumpalan, ya, proses penggumpalan atau pengendapan koloid, ya, atau pengendapan koloid. Jadi penyebabnya apa? Penyebab dari koagulasi itu, penyebabnya itu adalah ketika koloid itu, ya, ketika koloid dihilangkan muatannya. Jadi koloid itu bisa bermuatan listrik, bermuatan positif atau bermuatan negatif. Kalau dihilangkan muatan listriknya, ya, kalau dihilangkan muatan listriknya, maka koloid itu bisa jadi mengendap. Nah, caranya, ya, cara untuk menghilangkan muatan koloid ini ada beberapa cara. Ya, pertama, bisa dengan penambahan koloid lain, ya, bisa dengan penambahan atau pencampuran koloid lain yang berbeda muatan, ya, yang berbeda muatan. Nah, yang kedua, bisa juga dengan penambahan zat elektrolit yang muatan ionnya besar, ya, yang muatan ionnya besar, ya kan. Contoh, misalnya koloid yang bermuatan negatif, maka nanti ini paling gampang diendapkan kalau kita campur dengan Fe3 positif ketimbang misalnya kita campur dengan Ba2 positif. Jadi ini lebih mudah, ya, lebih efektif dalam menggumpalkan koloid, ya, karena dia bermuatan berbeda dan muatannya besar. Nah, kemudian kita lihat di soal nomor 8, mana proses ini yang berhubungan dengan koagulasi. Nah, kalau kita lihat satu persatu, ya, memperbesar lagi. Kalau kita lihat satu persatu, terbentuknya awan, pembentukan delta, penggunaan tawas dalam penjernihan air, kemudian penggunaan kaporit, warna biru langit. Nah, yang berhubungan dengan pengendapan atau koagulasi itu adalah pembentukan delta yang B. Apa itu delta? Delta itu adalah endapan lumpur, ya. Itu adalah endapan lumpur yang terdapat pada bagian muara sungai, ya, yang terdapat pada bagian akhir sungai muaranya. Nah, itu namanya adalah delta. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Yang nomor nomor 15. Ya, nomor 9 dan nomor 10. Nih. Yang nomor 9. Tuliskan dan jelaskan cara pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Ini nomor 9 abang skip aja, ya. Karena ini ada di modul kok, ya. Ada di bahan tadi. Nah, ada di bahan. Coba kita lihat yang mana tadi itu, ya. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Nah, jadi dia ini sebentar, ya. Nah, ini dia yang ada di modul kalian tadi. Jadi pembuatan koloid itu kan begini, ada dua cara, ada cara kondensasi sama cara dispersi. Itu berhubungan sama partikel koloid, ya. Jadi kan partikel dispersi itu ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya besar, ya. Ada yang ukurannya besar.
Jadi kalau ukurannya kecil itu namanya adalah larutan. Kalau dia berukuran sedang itu namanya koloid. Kalau dia berukuran besar itu namanya suspensi. Jadi ketika kita membuat koloid, itu bisa kita membuat koloid dengan bahan dasarnya berasal dari larutan. Dari yang kecil kita bikin partikelnya menjadi berukuran sedang. Itu nanti disebut sebagai cara kondensasi. Nah, makanya yang kita gunakan larutan. Jadi kalau larutan pasti banyak melibatkan reaksi. Gitu dia. Jadi ini banyak melibatkan reaksi-reaksi dalam pembuatan koloidnya. Nah, sementara kita bisa juga membuat koloid itu dari partikel suspensi. Suspensi itu adalah partikel yang berukuran besar. Oke. Jadi dari partikel yang berukuran besar kita bikin jadi sedang. Berarti kita memperkecil ukuran partikel. Nanti namanya ini adalah cara dispersi. Gitu dia. Nah, itu aja sih yang dipertanyakan. Tuliskan dan jelaskan cara pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Ya. Nah, kalau mau untuk contoh-contoh reaksinya, itu agak panjang itu. Misalnya kalau dia reaksinya, berarti mungkin ini soalnya ini minta reaksinya apa ya? Yang pertama untuk yang reaksi redox, ya. Yang untuk reaksi redox ini mau bikin sini. Yang untuk reaksi redox itu berarti ada perubahan bilox ya. Contohnya itu kita ini adalah reaksi yang disertai perubahan bilox, yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Atau biasa itu kita sebut bilox. Nah, contoh misalnya pembuatan sol belerang ya. Pembuatan sol belerang. Nah, jadi pembuatan sol belerang itu dia menggunakan gas H2S ya kan, yang dilarutkan ke dalam larutan SO2 aquos. Nanti ini akan menghasilkan H2O sama sulfur S aja. Jadi nanti di sini perubahan biloxnya adalah dari S di sini bermuatan -2 ya. Kemari ini dia berbilox 0. Jadi dari -2 ke 0 itu biloxnya naik, disebut reaksi oksidasi. Kemudian ada lagi reaksinya itu dari bilox positif 4 di sini. Dia jadi 0 juga. Jadi S ini nanti reaksi reduksi. Jadi jelas di situ dia adalah reaksi redox. Oke. Kemudian yang B-nya reaksi hidrolisis. Nah, yang B yang ininya reaksi hidrolisis. Kalau dia reaksi hidrolisis ya, pengertian dari reaksi hidrolisis dulu. Nah, jadi reaksi hidrolisis itu pengertiannya adalah reaksi hidrolisis reaksi penguraian atau reaksi suatu zat dengan air ya, reaksi suatu zat dengan air. Jadi nanti ini adalah reaksinya melibatkan air. Contoh misalnya dalam pembuatan sol FeOH3 ya, sol FeOH3 kali itu digunakan nanti reaksi hidrolisis antara FeCl3 dengan H2O. Nah, dimana nanti hasilnya ini akan menghasilkan FeOH3 kali. Jadi FeOH3 kali ini bukan larutan, dia agak sedikit mengendap tapi tidak mengendap besar-besar kali ukuran partikelnya, sehingga disebut sebagai koloid ya. Kemudian hasil sampingannya adalah HCl. Itu dia. Yang ketiga, dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap itu dia
reaksi dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap itu berarti reaksi pertukaran ion, ya. Ini disebut sebagai reaksi pertukaran ion. Nah, contoh, ya, contohnya, misalnya dalam pembuatan sol AgCl, ya, contoh sol AgCl itu nanti direaksikan antara AgNO3 dengan HCl, tapi HCl-nya nggak usah besar-besar kali konsentrasinya, yang encer aja. Nah, maka nanti gini, AgNO3 itu terdiri dari 2 ion, yaitu Ag positif sama NO3 negatif. HCl itu terdiri dari H positif dan Cl negatif. Mereka terjadi pertukaran ion, artinya positif yang pertama berpasangan dengan negatif yang kedua, dan positif yang kedua berpasangan dengan negatif yang pertama, sehingga nanti hasil reaksinya itu menjadi AgCl. AgCl ini dia padat, tapi padatnya nggak terlalu besar ukuran partikelnya karena yang dipakai adalah larutan yang encer, itu makanya perlu yang encer dipakai. Jadi kalau nggak besar kali partikelnya itu disebut koloid. Dan satu lagi, H berpasangan dengan NO3 menjadi HNO3. Itu dia. Oke, kemudian yang keempat itu pergantian pelarut. Nah, pergantian pelarut. Nah, jadi ini contohnya gini dia. Kita mau membuat gel dari kalsium asetat. Gel daripada kalsium asetat. Nah, jadi pertama, kalsium asetat itu rumus kimianya adalah CaCH3COO2 kali, ya. Jadi CaCH3COO2 kali, ya. Ini larut dalam air, ya. Larut dalam air, kemudian dia itu tidak larut dalam alkohol, Kemudian kalau kita mau bikin gel kalsium asetat, ini terdiri dari fase terdispersinya adalah CaCH3COO tadi, kalsium asetat, ya. Sementara mediumnya itu fase terdispersinya, mediumnya justru alkohol. Jadi kan agak unik ini. Padahal tadi kita bilang si kalsium asetat itu tidak larut dalam alkohol. Makanya jangan langsung kalsium asetatnya dimasukkan ke alkohol. Tapi caranya pertama gimana? Caranya kalsium asetatnya CH3COO2 kali itu pertama dilarutkan dulu dalam air, ya, dilarutkan dulu dalam air. Kan kalau dalam air bisa dia, sehingga menjadi larutan jenuh. Kemudian setelah dapat anti larutan jenuhnya, baru larutan jenuhnya tadi itu baru dia dicampur dengan alkohol. Gitu dia. Dicampur dengan alkohol. Barulah nanti dia ini hasilnya adalah gel yang mau kita dapatkan tadi. Jadi itu dia penjelasan dari 4 cara pembuatan koloid dengan cara kondensasi tadi. Oke. Soal nomor 10. Berikut ini fenomena sehari-hari yang menunjukkan sifat koloid dalam kehidupan. Sifat koagulasi koloid. Kalau proses cuci darah, ya, ini berhubungan sama peristiwa dialisis, ya, dialisis atau pemurnian koloid. Kemudian kabut di pegunungan,
Kalau kabut itu merupakan fase terdispersinya cair di dalam gas. Pembentukan delta sungai ini baru koagulasi. Pemutihan gula itu tadi sudah kita bahas, adsorpsi. Proses kerja diare itu juga obat pada diare itu juga adsorpsi, penyerapan. Jadi yang merupakan koagulasi itu yang nomor 3-nya. Ya. Kita lanjut. Kemudian nomor 11. Bikin di bawahnya lagi. Nomor 11. Proses yang tidak ada kaitannya dengan sistem koloid. Sistem yang tidak ada kaitan dengan sistem koloid adalah elektrolisis. Elektrolisis itu nanti pelajaran kelas 12 ya. Elektrolisis itu berasal dari dua kata. Elektro itu artinya adalah listrik. Lisis itu artinya adalah pemecahan. Tapi bukan artinya pemecahan listrik ya, tapi ini merupakan penguraian atau pemecahan, boleh. Penguraian senyawa elektrolit ya. Senyawa elektrolit menggunakan arus listrik gitu. Jadi kalau ini dia elektrolisis itu nggak ada kaitannya ya. Bukan salah satu dari sifat koloid elektrolisis. Oke, kemudian nomor 12. Bila minyak kelapa dicampurkan dengan air, akan terjadi dua lapisan yang tidak saling melarut. Ya iyalah, orang minyak dengan air ya. Suatu emulsi akan terjadi bila campuran ini dikocok dan ditambahkan. Nah, jadi ini kalau kita campur minyak dengan air, maka mereka ini kan tidak bercampur. Tidak bercampur artinya apa? Dia akan terpisah. Jadi kalau terpisah itu artinya campuran tidak stabil. Nah, kalau dia tidak stabil, maka dia itu bukan koloid. Karena kalau koloid itu campurannya harus stabil. Jadi bagaimana caranya supaya stabil? Maka di antara mereka ini harus ditambahkan suatu zat pengikat. Nah, harus ada ditambahkan namanya zat pengemulsi. Atau disebut emulgator. Supaya apa? Zat pengemulsi. Namanya juga kita mau membuat emulsi. Nah, jadi apa zat pengemulsinya? Contohnya itu adalah air sabun. Gitu dia. Ini jawabannya yang C. Oke. Kemudian nomor 13. 1 menit lagi waktunya. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa koagulasi pada partikel koloid. Oh, ini ada sambungannya tadi ya. Ini lagi. Bukan ya. Ini tadi sambungannya. Iya. Jadi katanya berikut ini adalah peristiwa-peristiwa koagulasi pada partikel koloid, kecuali koagulasi lagi-lagi itu adalah pengendapan ya. Jadi yang bukan pengendapan itu adalah pengobatan sakit perut. Tadi ini adalah proses adsorpsi. Dan adsorpsi itu apa? Penyerapan pada permukaan koloid. Jadi itu bukan pengendapan, bukan koagulasi.
Ya, ini